Mengurai kemacetan yang sering terjadi di Jalan Tangkuban Perahu dan Jalan Tenis Klojen Kota Malang, petugas Dinas Perhubungan Kota Malang melakukan rekayasa jalur dengan memberlakukan jalan satu arah. Rekayasa jalur lalu lintas di Jalan Tangkuban Perahu dan Jalan Tenis Klojen Kota Malang oleh Dinas Perhubungan Klojen Kota Malang mulai diuji cobakan pada Selasa 23 Februari kemarin. Rekayasa jalur ini yakni petugas memberlakukan jalan satu arah, di mana selama ini Jalan Tangkuban Perahu dan Jalan Tenis merupakan jalur dua arah dirubah menjadi satu arah. Di Jalan Tangkuban Perahu, kendaraan hanya diperbolehkan dari Jalan Kawi menuju ke Jalan Semeru. Sedangkan untuk Jalan Tenis, kendaraan hanya diperbolehkan dari Jalan Semeru ke Jalan Kawi. Kasih Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Sub Kota Malang mengatakan untuk rekayasa jalur ini dilakukan untuk mengurai kemacetan di Jalan Tangkuban Perahu dan Jalan Tenis. Rekayasa jalur ini akan diuji cobakan selama 1 pekan. Dan setelah dilakukan evaluasi, nanti akan diberlakukan jalan satu arah. Sementara itu diharapkan dengan adanya rekayasa jalur ini nantinya mengurai kemacetan khusus di Jalan Tangkuban Perahu, sehingga akses keluar masuk kendaraan khususnya ambulan tidak terkendala. Saat ini kami ada di tempat ini dalam rangka kami terakhir pemasangan barier, di mana mengantisipasi untuk pelanggaran bagi kendaraan yang mau masuk dari arah utara menuju ke selatan. Diberlakukannya satu arah Tangkuban Perahu dan Tenis ini dimulai kemarin pagi. Jadi perintah dari pimpinan untuk dilakukan dan dilaksanakan satu arah Tangkuban Perahu dan Tenis seperti sudah disepakati dalam forum lalu lintas beberapa saat yang lalu, bahwa Tenis itu satu arah dari arah utara dari Semeru menuju ke Jalan Kawi, sedangkan dari Tangkuban Perahu dari Jalan Kawi menuju ke utara ke Semeru itu yang diberlakukan, dan ini akan dilakukan seterusnya. Nanti kita akan evaluasi kekurangan apa, lalu yang perlu dilakukan diantaranya seperti ini tadi, pemasangan barier karena banyaknya pelanggaran. Kita maklumi masih 2 hari ini, tetapi dalam waktu seminggu ke depan diharapkan peran serta masyarakat untuk menyadari, mematuhi rambu-rambu yang sudah kami pasang. Demikian. Simon Alfredo melaporkan. Untuk antisipasi endapan air jika terjadi hujan di jalur Malang Kediri, tepatnya di Payung 1 Songgokerto, Kecamatan Batu, mulai dilakukan pemasangan gorong-gorong oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat Provinsi Jawa Timur. Seperti inilah pemasangan box kalpet atau gorong-gorong di kawasan Payung 1 Songgoriti, Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat Provinsi Jawa Timur. Sebelum dilakukan perbaikan, jalur Malang Kediri di Payung 1 Songgoriti ini mengalami ambles dan retak. Amblesnya jalan tersebut diperkirakan hingga 20 cm. Sedangkan keretakan terjadi pada badan jalan dan di tengah jalan melebar 10 cm hingga 15 cm. Untuk mempercepat pengerjaan perbaikan jalan tersebut, pemasangan box kalpet dimulai dari penggalian dengan menggunakan alat berat. Kepala Dinas PUPR Kota Batu membenarkan pemasangan box kalpet oleh Dinas PUPR Provinsi Jawa Timur dengan tujuan untuk mengurangi endapan air jika terjadi hujan turun, karena endapan air yang terjadi sangat berpengaruh terkait retakan jalan yang terjadi di kawasan Payung Songgoriti. Sementara itu terkait perbaikan jalan di kawasan Payung Songgoriti, arus lalu lintas dilakukan sistem buka tutup dan pembatasan kendaraan berat dilarang melintas sementara selama masa perbaikan. Jika terjadi bencana, kita pastikan beberapa alat berat kita ada di lokasi, dan bila ada pengalihan arus, nanti ada beberapa ruas alternatif yang akan kita gunakan untuk pengalihan arus tersebut. Misal di ruas Jalan Klemuk sama di Gunung Sari Brahu. Dan ini sudah kita pastikan ke situasi jalan untuk Klemuk ini kondisi mantap. Memang kondisi akan sedikit menurun, tapi ini bisa digunakan untuk jalan alternatif jika memang diperlukan. Oh iya Pak, itu pemasangan apa sih Pak? Saat ini lagi ada pemasangan box kalpet untuk memeroskan air yang dilakukan oleh teman-teman PU Bina Marga Provinsi. Yanto Yancong melaporkan. Harga jual cabai rawit di pasar tradisional di Kota Malang terus melonjak. Kini harga cabai tembus Rp95.000 per kilogramnya. Kenaikan cabai dikarenakan stok di pasaran yang menipis. Seperti yang terlihat di pasar tradisional Klojen Kota Malang, per hari harga cabai rawit makin meroket.
Jika sebelumnya harga cabai rawit berkisar di Rp60.000 dan naik menjadi Rp90.000 per kilogramnya, kini harga cabai rawit kembali naik dan tembus Rp95.000 per kilogramnya. Sumartini, salah satu pedagang, mengatakan kenaikan harga disebabkan pasokan cabai dari petani yang berkurang dan harganya mahal. Selain itu, curah hujan yang tinggi membuat tanaman cabai banyak yang rusak dan rontok sehingga membuat kualitas cabai jelek dan stok di pasar menipis, sehingga pedagang terpaksa menaikkan harga jual. Karena mahalnya harga cabai rawit, pedagang pun terpaksa mengurangi pasokan dari petani. Tingginya harga cabai juga berdampak pada daya beli masyarakat yang menurun. Sementara itu, selain cabai rawit yang melambung tinggi, untuk komoditas bumbu dapur lainnya harga cenderung stabil. Kenaikan yang tidak terlalu signifikan terjadi pada bawang putih dari Rp22.000 per kilogram menjadi Rp24.000 per kilogramnya. Sementara itu untuk bawang merah dari Rp28.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kilogram. Untuk cabai merah harganya tetap di Rp30.000 per kilogram. Harga cabai sekarang berapa, Bu? 90, Cabai rawit, cabai besar berapa, Bu? cabai besar 30, Cabai rawit ini naiknya mulai naik kapan? sudah hampir 1 minggu. Sebelumnya berapa sih, Bu? Sebelumnya 60, 65 langsung naik. Apa, Bu, penyebabnya, Bu? Sih katanya itu kena hujan. Terus apa itu? Kena itu loh, kembangnya kena hujan jadi rontok semua. Masuknya dari mana sih, Bu, cabainya? Kalau ini saya Kulaknya? dari Batu ini. Oh, dari Batu. Nggih. Bu, dengan mahal ini mengurangi kulaknya, dikurangi atau gimana? Nggih, kurangi. Biasanya berapa, terus berapa, Bu? Biasanya ya 4 kilo, sekarang 2 kilo. Yang beli gimana, Yang Bu? beli setia apa rame? Yang beli itu ya agak berkurang karena cabai naik itu. Biasanya orang beli setengah kilo, seperempat, sekarang ya biasanya setengah kilo cuma beli seperempat. Biasanya seperempat beli 1 kos. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar rapat evaluasi secara virtual bersama Kepala Daerah dan Forkopimda se-Jawa Timur. Dalam rakor yang dipimpin Sekda Provinsi Jawa Timur, Kasdam 5 Brawijaya dan Wakapolda Jawa Timur ini, Wali Kota Batu mengaku jika pihaknya kecolongan kegiatan hajatan yang membuat kasus terkonfirmasi positif di Kota Batu menjadi naik. Pemberlakuan PPKM Mikro telah dilaksanakan pada 9 hingga 22 Februari 2021. Untuk menilai keefektivitasan pelaksanaan PPKM Mikro tahap 1, Pemprov Jatim menggelar rapat evaluasi secara virtual bersama Kepala Daerah dan Forkopimda se-Jawa Timur. Secara umum dalam rakor evaluasi PPKM Mikro yang digelar secara virtual dan dipimpin oleh Kepala Staf Komando Daerah Militer atau Kasdam 5 Brawijaya, Brigjen TNI Agus Setiawan bersama Sekda Pemprov Jatim Heru Cahyono, Wakapolda Jawa Timur Brigjen Polisi Slamet Hadi Supraptoyo, pelaksanaan PPKM Mikro berjalan cukup efektif untuk menekan penyebaran dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Untuk di Kota Batu, rakor evaluasi diikuti Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso, Sekda bersama sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemkot Batu di ruang rapat utama Balai Kota Among Tani Pemkot Batu. Wali Kota Batu melaporkan bahwa selama 2 pekan penerapan PPKM Mikro di Kota Batu, angka pasien terkonfirmasi positif meningkat. Data sebaran COVID-19 Kota Batu per 22 Februari 2021 naik 10 plus kasus dan sepanjang bulan Februari, hampir setiap hari ada 1 hingga 2 pasien positif COVID-19 dilaporkan meninggal dunia, dengan rentang usia di atas 50 tahun. Wali Kota mengaku penambahan kasus ini karena pihaknya kecolongan dengan pemberian izin kegiatan hajatan pernikahan yang ternyata banyak mendatangkan saudara maupun tamu dari luar kota. Pihak pemerintah Kota Batu berjanji akan lebih selektif memberikan izin kegiatan dan lebih memperketat pengawasan untuk meminimalkan kerumunan. Perlu kami sampaikan yang belum berproses itu antara lain ada kepala desa yang meninggal, yang sekarang baru di PLT-kan. Kemudian ada lagi yang ternyata ketika masuk itu tidak masuk dalam daftar di KPKN desa tersebut. Jadi ini masih harus dikomunikasikan lagi. Dan itu perlu waktu. Tapi insya Allah walaupun belum cair, baik kepala desa maupun tokoh-tokoh masyarakatnya
sangat bergotong royong untuk bisa menjalankan PPKM di posko masing-masing desa, Bapak. Jadi demikian, dan dana kelurahan insya Allah itu bisa terpenuhi dengan dari dana kecamatan. Mungkin demikian, dan hunian rumah sakit di tempat di Kota Batu itu 46%, ya dong, 46%. Jadi demikian juga di shelter, sehingga mudah-mudahan ke depan terus turun. Menanggapi laporan Wali Kota Batu, perwakilan Kasdam 5 Brawijaya mengatakan bahwa penambahan kasus konfirm yang terjadi di Kota Batu harus menjadi evaluasi bersama agar tidak terjadi lonjakan lagi. Penambahan kasus ini perlu diwaspadai bersama. Salah satu tujuan kegiatan PPKM Mikro adalah mengurangi mobilitas. Hal ini menjadi evaluasi dan perhatian bersama agar tidak memunculkan klaster baru. Yanto Yancong melaporkan. Kecamatan Batu menjadi kecamatan pertama yang menggelar musyawarah rencana pembangunan di Kota Batu. Usulan pembangunan fisik masih mendominasi dalam musrenbang Kecamatan Batu. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko meminta agar prioritas pembangunan lebih dititik beratkan pada permasalahan kesehatan dan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Wali Kota Batu Dr. Anda Haja Dewanti Rumpoko MSI menghadiri kegiatan Musrembang Kecamatan Batu 2021 yang diselenggarakan di salah satu hotel di Kota Batu. Hadir dalam kegiatan Musrembang ini Wakil Wali Kota Batu Insinyur Haji Ponjul Santoso, Ketua DPRD Batu Asmadi, Wakil Ketua DPRD Nur Rohman, anggota DPRD Dapil 1 dan Dapil 2 Kecamatan Batu diantaranya Didi Mahmud, Haridanawe, Fahmi Alkatiri, Katrina Dian Inpining Tias, dan Aulia Lisanti, Sekda Batu Dr. Andes Jadim Efisiensi beserta Kepala OPD Pemkot Batu, Camat Batu beserta Lurah dan Kepala Desa Sekecamatan Batu, serta Ketua dan Pengurus TPPKK dan Dharma Wanita Kecamatan Batu dan kelompok masyarakat di lingkup desa dan kelurahan. Secara umum, usulan pengajuan pembangunan dalam Musrembang Kecamatan Batu masih didominasi usulan pembangunan fisik, baik pembangunan gorong-gorong, papingisasi hingga balai RW. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko dalam sambutannya berharap forum Musrembang ini mampu benar-benar menyerap aspirasi dan kebutuhan warga masyarakat di tingkat desa. Untuk itu, Dewanti meminta agar di tiap Musrembang seluruh kepala SOPD bisa hadir dan mengikuti sehingga bisa tahu kebutuhan dan prioritas pembangunan di desa. Dewanti juga menyentil sejumlah kepala dinas, lurah, kades, dan camat yang berhalangan hadir. Dewanti menyoroti masih banyaknya silpa anggaran di desa yang tidak terserap. Untuk itu, Wali Kota meminta dinas terkait aktif melakukan pendampingan agar dana yang ada di desa dan kelurahan bisa terserap dengan baik dan dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat. Wali Kota meminta agar dari sekian banyak usulan pembangunan dalam Musrembang Kecamatan Batu lebih dimaksimalkan pada masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Yang jelas itu saya minta pembangunan itu merupakan hal yang paling urgent. Karena sekarang di masa pandemi ini pembangunan itu tidak menjadi prioritas. Tetapi yang menjadi prioritas adalah bagaimana kesehatan dan pemulihan ekonomi. Nah, pembangunan ketika itu memang sangat kemudian bisa menaikkan ekonomi, memfasilitasi masyarakat, itu baru lakukan. Seperti contohnya apa? Fasilitas umum, jalan, gorong-gorong, biar nggak berlubang, biar nggak banjir, itu harus. Ketua DPRD Kota Batu Asmadi mengatakan, pembangunan adalah proses perubahan untuk mencapai sesuatu yang ideal sebelum dilakukan perencanaan pembangunan. Masukan dari desa dan kelurahan harus dibarengi dengan data yang akurat. Ketua DPRD Kota Batu berharap usulan-usulan yang memang muncul dari aspirasi rakyat di tingkat desa dan kelurahan benar-benar bisa menjadi prioritas. Tidak sekedar menjadi usulan di tingkat Musrembang baik kecamatan maupun kota, namun karena beragam alasan sehingga tidak terrealisasi. Dengan adanya Musrembang kali ini, yang pertama masalah protokol kesehatan kita lakukan, kemudian terpenting yang menyentuh harus benar-benar dari usulan masyarakat. Itu yang terpenting. Soalnya kita setiap tahun mengadakan Musrembang, tapi realisasi yang terjadi itu nggak pernah tercapai sesuai dengan harapan kita. Seperti pekerjaan itu nggak masuk. Nah, jangan Musrembang ini hanya untuk formalitas, tapi harapan kita benar-benar menyentuh pembangunan yang ada di masyarakat yang akan datang. Harapan kita cuma itu, memastikan pembangunan nanti benar-benar nyata, nggak hanya
ngusul tapi nggak ada kejelasan, intinya seperti itu. Yanto Yancong melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Persiapan menghadapi kompetisi Piala Menpora bulan Maret mendatang, tim Arema FC menggelar latihan perdana di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Latihan perdana yang dipimpin asisten pelatih Arema FC Kuncoro juga diikuti oleh 3 pemain baru. Latihan perdana yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan Kepanjen diikuti oleh sejumlah pemain Arema FC. Hadir juga 3 pemain baru yang terlihat mengikuti sesi latihan Arema FC, ialah Didi Arianto, ex-pemain PSCS Cilacap, Muhammad Sandi Ferizal, ex-Barito Putra, dan Wiga Brilian Saputra dari tim Prapon Jatim. Asisten pelatih Arema FC Kuncoro yang memimpin latihan perdana ini menyebutkan, ketiga pemain itu memiliki kualitas dan pengalaman bermain di liga. Sekaligus ketiganya juga putra daerah atau asli Malang sehingga perlu dilihat kemampuannya. Terlebih lagi ketiga pemain tersebut masih belum resmi berstatus sebagai pemain Arema FC atau ketiganya masih menjalani trial. Dan turnamen Piala Menpora mendatang menjadi ajang penilaian untuk menunjukkan kualitas mereka oleh tim pelatih. Arema sendiri baru memulai persiapan mereka jelang terjun di ajang turnamen Piala Menpora Maret 2021 mendatang. Latihan yang berlangsung tertutup ini diikuti oleh 20 pemain. Dalam latihan perdana ini ada 11 pemain yang absen dalam sesi latihan. 5 pemain absen lantaran mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional Indonesia di Jakarta, sementara lainnya izin tidak datang dengan berbagai alasan. Kondisi pemain ya wajar ya, masih ada yang macam-macam, ada yang 40%, ada yang 60%. Tapi yang lebih menggembirakan rata-rata yang asli kan itu saya lihat bagus semua kan, hampir 70% lah. Itu yang bikin nanti kita tingkatkan itu. Jadi intinya gak serba drop gitu. Tidak semua pemain hadir. Ini alasannya apa aja kira-kira? Oh ya mungkin kalau alasan gak izin ke manajemen mungkin karena ini hari pertama mungkin kan gitu. Nanti mungkin yang lain kan memang TC timnas. Terus seperti 5 orang itu di timnas, terus si Bruno Smith juga insya Allah rencana mungkin minggu depan gitu, karena dia ada mesti ngurus visa itu sebenarnya. Simon Alfredo melaporkan.